Sebelum kita memulai podcast pembelajaran ini, ada baiknya kita berkenalan dulu. Hai, nama saya Adifa Nabil dengan NIM C201219193. Jadi, melalui podcast ini, saya akan menjelaskan materi terkait perencanaan, menulis, dan menyelesaikan laporan dan proposal guna untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Oke, kayaknya kita langsung saja mulai ke pembahasan yang pertama. Mungkin ada yang belum tahu apa itu proposal? Jadi, pengertian dari proposal menurut FX Sujadi adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang atau authority dan tanggung jawab atau responsibility yang ada antara mereka. Nah, dalam penulisan laporan dan proposal terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan pesan bisnis dalam laporan atau proposal terbagi lagi atas 4 langkah, yaitu yang pertama, analisis situasi. Analisis situasi yaitu merumuskan tujuan penulisan pesan bisnis dan mengembangkan profil audiens. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi dilakukan setelah penulis merasa pasti tentang tujuan dan profil audiens. Yang ketiga, memilih media. Memilih media atau medium yang tepat dilakukan sesudah informasi terkumpul. Dan yang keempat, terorganisasi. Setelah melakukan 3 langkah di atas, penulis siap mengorganisasikan informasi atau pesan bisnis. Selanjutnya, ada tahap yang kedua, yaitu penulisan atau writing. Penulisan pesan bisnis dalam laporan dan proposal terdiri atas 4 tahapan juga. Yang pertama, analisis audiens. Setelah melakukan planning atau perencanaan, pesan yang akan disampaikan, penulis harus melakukan analisis terhadap audiens untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi pada audiens. Yang kedua, adaptasi. Dengan audiens bersikap peka atau sensitif untuk beradaptasi pada kebutuhan audiens antara lain dengan mengadopsi sikap santun, menekankan aspek positif, dan menggunakan bahasa yang bebas bias. Yang ketiga, penulis harus mengendalikan gaya dengan menggunakan nada akrab, bahasa yang sederhana, dan suara yang pas. Dan yang keempat, menyusun pesan. Setelah melakukan 3 langkah di atas, maka penulis siap untuk menyusun pesan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu penyelesaian atau completing. Penyelesaian ini merupakan tahapan akhir dari penulisan laporan dan proposal. Kegiatan completing ini juga terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama yaitu merevisi. Kegiatan revisi dievaluasi dari konten keterbacaan atau kemudahan dibaca, organisasi, serta gaya dan nada. Yang kedua, produksi. Kegiatan produksi terdiri dari elemen desain, menulis laporan tugas, sumber daya komputer, dan harapan audiens. Yang ketiga, mengoreksi. Periksa pesan bisnis sebelum didistribusikan. Periksa ulang rancangan terakhir untuk menghindari kesalahan dalam perwajahan dan pengejaan. Dan yang terakhir, ada mendistribusikan. Sampaikan pesan bisnis dengan menggunakan medium yang dipilih. Pastikan semua dokumen dan file yang relevan telah berhasil didistribusikan. Oke, selanjutnya, sekarang kita akan membahas mengenai laporan dan proposal bisnis. Ada yang sudah tahu apa itu proposal bisnis? Ya, jadi proposal bisnis itu sendiri adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausahawan dengan isi seluruh detail relevan mengenai rencana usaha baru yang ingin didirikannya, mulai dari internal hingga eksternal akan tercantum dalam proposal ini. Adapun fungsi dari proposal bisnis yaitu 1. Sebagai dasar untuk mendirikan usaha kecil, menengah maupun besar.
Yang kedua, syarat pengajuan tender kepada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, syarat mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Dan yang keempat, melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Nah, proposal bisnis ini terbagi atas 3 jenis lagi teman-teman. Yang pertama, proposal bisnis formal. Proposal jenis ini sering berguna sebagai respon terhadap permintaan proposal pihak lain yang berencana menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua, proposal informal. Proposal ini umumnya buat calon pelanggan yang tertarik pada produk perusahaan tersebut. Isinya cenderung menyesuaikan dengan sudut pandang dari klien agar lebih mudah mereka pahami dan meningkatkan konversi penjualan. Dan yang terakhir ada unsolicited proposal. Unsolicited proposal adalah jenis proposal bisnis yang tersusun tanpa adanya permintaan resmi dengan jelas. Biasanya proposal jenis ini hanya berisikan data generik saja. Ya baik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan dan proposal dalam podcast pembelajaran ini. Saya harap teman-teman dapat mengambil pembelajaran dan ilmunya dengan baik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe.